Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu drone hobi jadi profesi bersama dengan Bang Ferry. Bang Ferry, selama abang sebagai pilot drone ya bang ya, apa saja bang cerita yang pernah abang jalani ya ketika menerbangkan drone? Ada nggak cerita-cerita lucu atau mungkin kejadian-kejadian yang memang tak terduga ternyata ya? Banyak kalau kejadian nggak terduga. Yang paling lucu itu yang waktu nyangkut di batang durian ya, drone saya itu. Kalau nggak salah ya di kantor DPR ya, waktu meliput Ibu Erna Sari Dewi itu. Jadi drone saya itu terbangnya mundur gitu. Terbangnya mundur, saya juga nggak lihat saya fokus sama monitor aja kan nggak ada spion itu drone. Jadi kita nggak bisa lihat belakang ya kan. Tuh terbang mundur tuh nggak tahu jadi di belakang itu ada batang durian, nyangkut lah di sana. Ya ampun. Terus sempat satu malam di situ drone itu di situ. Saya embarain kemarin tuh. Siapa yang bisa ngambil drone itu saya bayar gitu. Akhirnya ada yang bisa itu kan. Ya itu kejadian lucu gitu. Satu malam itu drone saya di batang durian itu. Untung nggak rusak. Untung nggak rusak ya. Kalau misalnya jatuh lumayan juga ya bang ya. Apalagi kan batang pohon durian itu tinggi ya. Tinggi besar lagi. Nyangkutnya di ujung lagi itu. Gak ada yang berani waktu itu bang saya marahin. Ada yang berani itu dari anak-anak yang biasa naik ngambil madu hutan itu. Mereka yang sangkut. Pernah hilang nggak bang drone abang? Kalau hilang pernah ada satu jatuh ke laut, udah enggak. Lah itu gimana ceritanya? Itu ya drone pertama saya, sebenarnya kan ada yang kedua. Ya drone pertama jatuh juga. Jatuh. Itu karena apa bang? Baterai selnya udah nggak bagus, dipaksain terbang. Ya ampun. Itu pengaruhnya banyak sekali kalau drone itu. Jadi berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya bagi pemain drone ya. Apa aja tuh bang? Yang perlu diperhatikan itu ya kesehatan baterai, terus kesehatan sinyal GPS di lokasi, karena setiap lokasi itu berbeda-beda sinyal GPS itu. Ada yang lemah, ada yang kencang, ada yang karena mereka itu kalau pengaruh cuaca juga. Yang penting kita paham dulu alat kita itu. Berarti harus menguasai dulu ya, menguasai alat kita dulu, menguasai skill kita dulu. Makanya kita saya aja yang lama aja kena juga kok drone jatuh karena ngeremehin baterai. Oh iya. Pengaruh kan. Akhirnya jatuh, udah ya udahlah, laut mana lagi. Pernah nggak sih abang ketika nerbangin drone masih hati-hati banget gitu sampai sekarang? Kalau hati-hati saya itu kalau takutnya terbang di kerumunan banyak orang. Karena kan kita mikirnya ini mahal loh gitu kan. Kalau sekarang saya nggak takut lagi cuma. Saya takut itu kalau misalnya ini nyenggol kena orang atau itu segala macam itu. Karena kayak saya sekarang ini jasa ini kan berhubungan dengan orang gitu loh. Kayak event gitu kan. Terbang di dekat orang itu ya yang aku takuti itu ya kalau jatuh di gerombolan mereka itu. Ya kalau drone sih masih oke lah, masih bisa saya perbaiki karena menurut saya juga. Tapi yang kena orang itu kalau kena orang kan bahaya juga kan, karena baling-balingnya itu sekali kalau kena kulit udah itu robek. Banyak kejadiannya. Iya. Banyak kejadiannya gara-gara propeller drone itu sampai luka. Ya, kita harus hati-hati. Drone itu ada sertifikasinya nggak sih bang? Sertifikasi ada. Karena kan takutnya kejadian-kejadian seperti itu terulang kembali ya, makanya harus yang profesional gitu kan. Kalau profesional kemarin ada yang udah 2 kali yang ngambil sertifikat. Kemarin di Unip ada. Ada sertifikasinya. Ya. Itu adalah tes-tesnya berarti ya. Bukan sertifikasi itu fungsinya ya tadi kalau kita mau ngambil job komersial kayak gitu atau proyek segala macam itu, kalau kita punya sertifikasi drone-nya pasti lo dapat itu, wajib harus punya itu. Karena sekarang kan udah harus ada sertifikasi semua kan. Benar. Itu. Kalau dikasih pilihan nih bang, asik jadi drone atau videographer?
kayaknya drone. Drone deh. Drone Kalau ya, Bang. kalau ininya ya, kalau suruh milih, karena udah lama sih main videografi, freelance juga udah jenuh. Sekarang ranahnya ke aerial, ya, video Benar-benar. aerial. Dan juga sekarang sudah resmi ya menjadi pilot drone ya. Profesi yang tetap sekarang Bang ya. Profesi yang tetap. Profesi yang tetap. Mungkin ada nggak Bang tips-tipsnya kepada teman-teman, apalagi kan yang memang baru memulai awal sebagai pilot drone di Bengkulu ini, itu apa saja sih yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan? Yang perlu dipersiapkan itu mental ya. Karena gini, kalau kita udah punya drone yang kita ini kan dulu tuh, kita harus berani dulu. Karena benda yang terbang ini jatuh, kita udah siap mental, harganya juga nggak terlalu murah, terus macam. Buat yang baru juga harus banyak belajar. Yang kalau mau belajar terbang dengan teknik, lebih banyak kita mainnya di tempat yang aman nih, kayak jangan di tempat-tempat yang kayak di aspal atau mainnya di rumput-rumput. Buat ngelatih jari kita untuk biar bisa maju mundur segala macam itu. Terus kalau yang baru rajin-rajin buka buku manual box. Iya. Nah, karena itu penting. Karena di situ ada informasi semua di situ. Jadi harus rajin juga baca-baca manual box. Terus gabung sama kawan-kawan komunitas, sharing ilmu, informasi. Atau ada masalah tinggal kita laporkan, gabung tanya dengan kawan-kawan komunitas gitu. Karena nggak setiap drone itu bisa terlalu aktif ya, seperti yang bilang tadi, seperti benar. bisa seperti ini, Ya. bisa stabil, itu nggak Ya. semua ya. Karena Bang, drone ya? itu banyak, tergantung dia pilihnya mau kemana. Kalau misalnya ke areal, ya itu larinya ke gambar-gambar yang stabil. Kalau dia maunya ke racing, yang main kebut-kebutan, itu larinya ke drone racing. Karena beda, biasanya yang stabilnya ke komersial, tapi yang untuk yang biasa balap itu biasanya ke racing. Atau yang hobi gabusan juga, sekarang kawan-kawan drone gabus udah mulai aktif lagi nih kayaknya. Jadi drone dari gabus Iya, lah. iya. Ya, terbang buat rakit sendiri dari gabus, terus malah rank jauhnya lebih bagusan itu. Dan itu rakitan dari anak Bengkulu. Iya. Dari kawan-kawan areal drone Bengkulu ada itu kawannya. Abah namanya yang biasa main gabus. Jadi ada kelompok-kelompoknya, yang baginya yang hobi yang gambar-gambar tenang itu larinya ke pabrikan DJ. Atau yang racing, yang hobi-hobi balap itu ada yang drone khusus. Yang hobi-hobi ngerakit dari benda-benda aneh-aneh gitu kan, itu larinya ada lagi kelompoknya. Abang pernah ngerakit sendiri drone Abang ketika sudah mulai berapa tahun ini ya Bang ya sebagai pilot drone? Kalau ngerakit, kalau khusus pabrikan itu susah kalau untuk dirakit. Tapi kalau yang rakitan yang racing baru mau belajar. FPF ya. Itu belajarnya dari teman Abang yang di Curup? Iya, rencana dari kawan-kawan itu lah. Curup itu. Karena ke depan kayaknya drone-drone yang gambar-gambar cantik seperti racing, yang ngejar mobil, kejar-kejaran kayak gitu, drone yang ngejar itu, yang liar itu, kayaknya gambar-gambar ekstrem dibutuhkan juga. Dan ini. juga kan itu kan punya teknik khusus juga ya Bang ya, nggak Waduh, sembarangan itu ya kan? nggak bisa sembarangan asli. Punya teknik khusus, insting yang tinggi, karena mengandalkan kalau yang racing itu kan mengandalkan Google ya. Iya. Google itu kita lihatnya langsung Langsung benda 3D ini kayak gitu ya, animasi itu ya. bendanya terbang cepat gitu kan. Beda dengan kita yang gambar yang stabil. Abang pernah buat itu? Rencana baru mau rencana mau ke situ coba. lagi ngarah. Tapi mau belajar ininya dulu, ngelatih ke feelingnya, ke racingnya itu. Karena saya ini ke gambar stabil. Terjun ke sini nanti pasti ribut. Harus berlatih lagi. Kalau misalnya nih drone-nya jatuh, itu kan kerusakannya pasti parah ya. Itu ada tempat servisnya kalau di sini, Bang? Kalau servis kebetulan saya sendiri menerima jasanya. Oh. Dan juga kalau kalau crash ya itu lumayan harganya. Terus spare part nggak ada yang jual di Bengkulu. Paksa kita harus nyinden dari luar. Berarti datangkan dari luar ya. Datangin dari luar. Nah, itu skill Abang servis drone itu otodidak?
Kalau ya Dari pengalaman abang ya. pengalaman yang sering crash, teman-teman komunitas yang sering bang di mana ya cobalah sinilah aku pikir, karena awalnya kan aku juga hobi bongkar-bongkar ya, bongkar-bongkar elektro kan. Ya udahlah, kalau sekarang akhirnya jadi dua ini, hobi juga terus terima jasa servisan kadang saya ambil juga ya, Iya, karena iya. tapi tetap dalam satu lingkup yang sama, yang drone ya. Karena kita sebagai pilot juga harus bisa repair drone kita sendiri kan. Iya, benar-benar. Kalau nggak bisa, kita kalau di lapangan ada masalah kita nggak bisa nggak bisa perbaiki gitu. Benar. Pilot harus bisa juga. Kalau di komunitas kami ajukan untuk harus bisa perbaiki drone-nya sendiri. Oh. Tapi ada Terus- pelatihannya nggak dari abang nih? Karena kan nggak setiap orang bisa ini ya. Kalau aku nge-service biasanya lebih drone ya. Kalau aku biasanya lebih ke punya spare part-nya aja. Jadi kalau ada spare part ya kalau misalnya kawan mau beli sendiri ya silakan. Jadi jasanya ya jasa temen lah ya. Oke nih bang, terakhir bang, harapan abang sebagai pilot drone saat ini nih apa bang ke depannya? Harapan aku sih semoga aja dengan teknologi ini banyak kawan-kawan ini komunitas yang terus semangat untuk berkarya gitu. Karena lumayan cuannya ini kalau misalnya kawan-kawan yang lain yang baru pengen terjun di dunia aerial videografi ini, banyak lahan pekerjaan gitu. Pekerjaan di dunia kita mengenalkan drone ini aja banyak fungsinya. Iya, karena Dari- hobi drone ini selain mahal tapi juga menjanjikan Menjanjikan. ya bang ya dari segi profesi. Ya. Karena ke depan saya rasa setiap instansi atau mungkin hajatan semuanya butuh yang namanya foto udara, video udara ya. Iya benar-benar sekali-sekali ya bang ya, hal-hal Ya. yang unik seperti itu kan Ya. yang kita terapkan. Oke, terima kasih Bang Ferry sudah Ya, bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam waktu ya bang ya. Ya. Siapa tahu ketemu di event-event ya bang. Siap. Oke pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Bersama kita maju. Sampai jumpa.